Halo kaum wibu, kaum pemalu yang hobinya berhalusinasi. Masih bersama gue Wibu Nge-Rap, satu-satunya makhluk isekai yang datang ke dunia ini. Kali ini gue mau ngasih pembahasan buat kalian para pecinta anime Tensei Shitara Slam Dataken. Ketimbang kalian malas membaca light novel dari anime ini, gak ada salahnya buat kalian dengerin bacotan-bacotan dari gue yang sudah pasti bakal bikin kalian tahu alur cerita dari Tensei Shitara Slam Dataken. Gak usah kebanyakan bacot, langsung aja kita masuk pembahasan Tensei Shitara Slam Dataken berdasarkan light novel. Setelah Rimuru membunuh Raja Iblis Clayman, dia pun secara resmi diakui sebagai True Demon Lord oleh para Raja Iblis terkuat dalam perjamuan Walpurgis. Diakuinya Rimuru sebagai True Demon Lord, hal itu juga membuat julukan baru untuk para Demon Lord terkuat dari 10 Demon Lord besar menjadi 8 Demon Lord bintang yang biasa disebut dengan Octagram. Di balik semua kejadian dalam perjamuan Walpurgis, dunia sekali lagi merasakan teror yang disebabkan oleh kebangkitan The Storm Dragon Veldora. Semua negara-negara di bawah pengaruh Gereja Suci Barat harus memutar otak karena kekhawatiran mereka terhadap Veldora. Namun, ada suatu negara yang memiliki masalah jauh lebih mendesak, yaitu Kerajaan Falmouth. Pada suatu pagi, di dalam Royal Castle Kerajaan Falmouth tiba-tiba terdapat gumpalan daging di tengah singgasana sang raja. Sebuah wajah pun tertanam dalam gumpalan daging tersebut yang merupakan wajah dari Raja Kerajaan Falmouth itu sendiri. Meskipun prajurit dalam kastil tersebut merupakan prajurit elit, mereka tidak berhenti menjerit ketakutan saat melihat hal tersebut. Karena penampilannya yang sangat menjijikan, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa benda tersebut adalah sang raja yang mereka layani. Tetapi salah satu menteri yang mendengar jeritan para prajurit pun mengetahui bahwa yang mereka temukan adalah raja mereka sendiri. Ia pun mengumpulkan para prajurit kerajaan di istana, dan mereka pun juga mengkonfirmasi bahwa gumpalan daging tersebut adalah Raja Edomeris. Raja Edomeris memerintahkan mereka dengan rintihannya untuk mengambil botol yang ada di bawah singgasana. Para penyihir pun mengkonfirmasi bahwa di dalam botol tersebut merupakan obat ajaib yang bahkan tidak dapat dibuat oleh para dwarf. Setelah meminum obat tersebut, Raja Edomeris pun kembali ke wujud semula. Setelah kembali ke wujud aslinya, Raja Edomeris mengatakan tentang apa yang telah terjadi padanya dan para prajuritnya setelah melakukan serangan terhadap Jura Tempest. Semua orang pun terdiam setelah mendengar bahwa semua orang dalam penyerangan tersebut telah dibantai oleh pemimpin dari Jura Tempest. Edomeris juga mengatakan bahwa masa depan yang mengerikan telah menunggu kerajaan Falmouth. Raja Edomeris juga menyuruh para menterinya untuk melakukan konferensi kekaisaran yang akan diadakan 3 hari lagi. Raja Edomeris menyampaikan proposal yang ia terima dari pemimpin Jura Tempest, sekaligus Raja Iblis yang baru terlahir akibat perang yang mereka lakukan. Ia pun mengatakan bahwa mereka hanya dapat memilih salah satu dari opsi yang diberikan oleh pemimpin Jura Tempest. Opsi pertama ialah ia menyuruh Edomeris untuk turun tahta, dan jika mereka tidak membayar dengan bagian wilayah Falmouth, mereka diharuskan membayar 1.500 koin Star Gold. Opsi kedua, Edomeris harus mengirimkan Falmouth ke Jura Tempest. Dengan kata lain, kerajaan Falmouth akan menjadi pengikut dari Jura Tempest. Dan yang terakhir ialah menyerahkan keputusan penuh terhadap Edomeris. Jika ia ingin melanjutkan perang, mereka akan senang hati menerima apa yang diinginkan Falmouth dan memastikan akan menghilangkan Falmouth dari dunia ini. Dengan senyuman indah, Raja Edomeris mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak berani menentang Raja Iblis penguasa Jura Tempest. Hanya dengan mendengar namanya, seluruh tubuhnya pun dipenuhi akan rasa takut setelah ia diubah menjadi segumpal daging oleh salah satu bawahannya.
Akan tetapi, para menteri dan penyihir yang berada di sana tetap menolak dan berniat kembali untuk memusnahkan monster-monster yang ada di Jura Tempest. Perdebatan pun terjadi antara Raja Edomeris dan para bawahannya. Raja pun mengatakan bahwa dirinya sudah tidak peduli dengan kehormatan miliknya dan meminta mereka untuk berpikir agar tidak terjadi musibah yang akan menimpa para penduduk. Para menteri dan para penyihir kerajaan Falmouth pun membeku setelah Raja Edomeris berlutut dan memohon kepada para menterinya untuk menemukan solusi terbaik dalam masalah ini. Melihat hal tersebut, semua orang pun mengangguk dan bersujud setelah mendengar perkataan Raja Edomeris. Dan mereka pun perlu memikirkan rencana untuk membujuk para bangsawan. Setelah 3 hari berlalu, konferensi kekaisaran pun diadakan dan para bangsawan merasakan ketegangan yang terlihat dari wajah Raja Edomeris dan para menterinya. Kemudian para bangsawan pun diberitahu tentang kekalahan Falmouth oleh Tempest dan kisah yang dialami oleh Raja Edomeris. Kemudian Raja Edomeris pun mengatakan bahwa dirinya akan turun tahta dari singgasana Raja Kerajaan Falmouth. Berbagai kritik pun membanjiri keputusan sang raja dan meminta sang raja untuk membayar kompensasi ketimbang dirinya turun dari tahta. Edomeris pun mengatakan meskipun Falmouth adalah negara besar yang memiliki total populasi 30 juta, mereka hanya mendapat 5 juta koin emas, sementara kompensasi yang diminta ialah 150 juta koin emas. Para bangsawan sangat marah dan meminta raja untuk bertanggung jawab karena menurut mereka turunnya raja dari tahta ialah agar dia dapat melarikan diri dari tanggung jawab. Pada akhirnya, konferensi pun berakhir tanpa mencapai kesepakatan apapun. Dan hal tersebut persis dengan apa yang diprediksi oleh Rimuru, atau lebih tepatnya analisis dari Rafael. Perang saudara pun meletus dalam kerajaan Falmouth yang membuat terpecahnya wilayah-wilayah kerajaan Falmouth. Kemudian disitulah pahlawan Yom menyelesaikan peran mulianya dengan menyatukan wilayah-wilayah tersebut. Akan tetapi, hal tersebut dimungkinkan oleh upaya kerajaan Dwarf dan Brumun. Yang lebih dari itu, ialah perjanjian non-agresi yang diperoleh pahlawan Yom dari Raja Iblis 8 Bintang Rimuru. Penandatanganan perjanjian non-agresi antara Greater Demon Rimuru dan pahlawan Yom pun akhirnya mengakhiri perang yang menjadi teror dari kerajaan Falmouth. Meskipun tak diungkapkan, fakta tersebut juga berfungsi untuk membangun legitimasi Yom sebagai raja dengan dukungan dari negara-negara besar dan Raja Iblis Besar Rimuru. Kerajaan Falmouth pun akhirnya lahir kembali yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Falmenas yang kemudian juga merubah nama dari Yom yang merupakan raja pendiri menjadi Falmenas.